dari kelompok 7 ingin membuat video podcast komunikasi bisnis digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iqbal Ahmad SEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Adiwata bersama saya Zenia Rizani Putri dengan NIM 23030421. Saya Najwa Nisa Fitri dengan NIM 23030404. saya Tasya Salsabila Fendi dengan NIM 2303040004. Saya Dinda Pusubasari dengan NIM 23030420. Jadi di sini kami ingin membahas tentang bisnis dengan narasumber kami yang bernama Saya Rikita Masucipta, saya sebagai admin keuangan di RBK Vinodam. Jadi kakak udah berapa tahun kerja di sini? Aku kerja di sini udah sekitar hampir 3 tahun sih. Terus kan di sini biasanya ada SOP-nya kan? Itu kayak mana sih SOP di sini? SOP tentang apa? Tentang misalnya customer-nya atau tentang karyawannya. Oh gitu. Kalau SOP sih ini kan jatuhnya cabang ya. Jadi SOP itu udah ada di yang satu lagi yang utama gitu kan. Nah, jadi di sini tinggal menerapkannya aja. Jadi kalau apa pengalaman kakak di sini tuh apa aja sih? Misalnya kayak pasti banyak customer yang bawel atau kayak mana gitu. Ya, balik lagi ke yang SOP tadi. Kita di sini kan mengedepankan pelayanan gitu kan. Kayak kalau misalnya pun ada customer yang bawel atau yang kurang sesuai sama SOP kita bilang baik-baik aja sih. Kayak kalau misalnya kita nih udah ada peraturannya sendiri. Kalau memang enggak Ya kak, apa kak motivasi kakak tuh dalam kayak kita harus memulai bisnis tuh, apa motivasi menurut kakak? Motivasi memulai bisnis tuh sebenarnya untuk kebutuhan hidup sih yang pertama pastinya gitu kan. Cuman pas setelah bisnisnya udah jalan, ternyata tuh untuk untuk memulai bisnis tuh pas bisnisnya udah jalan jadi Persiapan ya kak? iya, terus juga Modal ya kan, modal juga harus ada. nggak lagi deh. Bukan yang ini, yang baru itu. Oh baru. Keuangannya kayak Jadi menurut kakak tantangan awal apa aja yang kakak hadapi selama kakak bekerja di sini? Tantangannya yang pertama ya pasti menyesuaikan diri ya. Kayak apalagi kalau misalnya pas awal-awal buka itu pasti banyak kesalahan terutama di kasir gitu kan, karena kan aku megangnya ya keuangan gitu kan, sangat berhubungan dengan kasir. Itu sih pertama. Terus juga di sini ada sistem namanya petty cash. Nah, petty cash itu dia kayak aku nyiapin dana untuk pengeluaran kebutuhan gitu kan. Nah, di situ tuh kadang apapun pengeluaran kan harus dicatat. Nah, kadang itu nggak sesuai dengan apa yang keluar, jadinya loss gitu. Itu aja sih tantangannya. Cuman kalau untuk sekarang aku udah bisa handle. Karena udah terbiasa ya? Iya, karena udah 3 tahun juga di sini kan. Wah, rencananya
Maksudnya rencana kakak ke depan. memprediksi perubahan, misalnya kan keuangan tuh dalam sehari itu kan kak berbeda-beda, Ya. kan nggak sama hasilnya gitu. Kayak kak cara memprediksikan kakak sebagai manajernya gitu. Memprediksi Misalnya kan pendapatan kita tentu berbeda kan kak setiap harinya gitu kan, tidak sesuai gitu. Jadi tuh gimana gitu kak memprediksinya? kalau untuk itu memang dari manajer emang dari akuntannya udah ngasih ini sih, udah ngasih apa namanya tuh ya, udah ngasih target penjualan. Cuma kalau memang nggak sesuai dengan target penjualan itu tuh kan hitungannya kasar gitu ya. Jadi kalaupun nggak sesuai itu bakal disesuaikan lagi tapi sama akuntannya, bukan sama aku gitu. Kalau aku cuman ngurusin laporannya aja sih. Rencana ke depannya. Apa sih kak tipsnya untuk rencana ke depannya? Rencana ke depannya ya. Ya rencana misalnya biar makin maju, Makin rapi. iya rame atau mau nambah space lagi kan kita sering Nambah nolak cabang. customer kan. Sebenarnya kalau itu pengen sih ya, cuman kan tergantung lagi ke manajer yang di atas gitu ya. Cuman kalau untuk proses biar lebih baik aja ya dengan cara ini sih, ngadain briefing kayak kalaupun ada yang salah misalnya gitu kan, ya kita ini apa namanya, Kita rundingkan lagi iya lah kita ya, rundingkan sama-sama. lagi kalau misalnya ada kesalahan yang di A atau di B gitu kan, ya udah kita rundingkan sama-sama. Karena di sini juga ada sistem briefing kan setiap 3 bulan sekali, jadi selalu evaluasi lah apa yang dimana letak salah gitu. Nah, bagaimana kakak mengelola keuangan bisnis ini? Keuangan kan kakak bagian keuangan kan? Nah, Iya. Berarti ngelolanya tuh kayak mana? ngelolanya tuh kayak Berarti semua dari awal, misalnya dari apa namanya, stok-stok tuh berarti Iya. kakak yang kalau itu enggak sih, kalau untuk mengelola uang itu dari ininya akuntannya gitu kan. Cuman kalau aku di sini kan dari awal tuh udah caranya gini, misalnya per hari sales itu kan aku ambil yang uang besarnya aja, uang 100.000 sama 50-nya. Nah itu tuh aku kelola untuk aku bagi-bagikan ke pos-pos kayak ke petty cash yang tadi aku bilang. Terus juga aku kasih ke till money itu untuk uang yang ada di kasir, dan aku selalu nyediain per harinya tuh 2 till money untuk shift pagi sama shift malam, karena di sini kan sistem shift gitu kan. Nah terus sisa uangnya itu yang udah aku pos-poskan, tentu ada sisa uangnya. Nah sisa uangnya tuh aku nanti bakal aku kasih ke akuntannya, nanti akuntannya mengelola kayak untuk membeli stok-stok kita, kayak stok bar, stok dapur gitu. Kalau untuk pengelolaan sendiri ya ke akuntannya sih, bukan kak. Kalau untuk pelanggan nih kak, apa saja sih kak untuk cara mempertahankan pelanggan supaya Mempertahankan pelanggan ya tentu saja dengan ini ya, ya benar. Terus juga pelayanan yang baik, yang ramah. gitu aja. Apa lagi? prediksi perubahan pasar? Kalau misalnya barang-barang lagi
kalau untuk pemasarannya udah ada. Iya. Ini. Menghadapi dengan bisnis Iya benar. Apa namanya? Kan di sini banyak coffee shop yang terkenal lainnya kan. Itu kayak mana cara apa? Menghadapi Persaingan saingan bisnis. karena kan itu. bisnis itu kan ngeri kan persaingannya gitu kan. Kalau di coffee shop kan emang banyak. Iya. Kalau di sini sih caranya ini ya, menurut aku di Erber ini termasuk yang lengkap sih, ada makanan beratnya, ada makanan ringannya juga gitu kan. Dan banyak pilihannya, mulai dari makanan Indonesia, makanan Western yang kayak salted gitu kan. Nah jadi bisa dinikmati sama semua kalangan. Karena nggak semua coffee shop yang nyediain makanan beraneka ragam gitu, dan menurut aku di sini termasuk yang punya menu yang beraneka sih, Soal beraneka rasa juga ragam. masih, Kak. Soal rasa juga benar, karena banyak yang review kalau makanan di sini enak-enak sih. Ya. Yang masa ini. Memperkenalkan kalian. Boleh. Kalau yang masih pemula nih kak, kalau kita mau mulai bisnis apa sih kak tipsnya gitu? Tipsnya yang penting mulai aja dulu sih menurut aku ya, karena kan lihat Modal juga. Berani gitu ya kak? iya, karena kan kalau misalnya untuk memulai bisnis tuh orang kebanyakan Modal takut nekat gitu gitu. kan. Iya, nekat. Banyak takut kayak nanti gini, nanti gitu. Menurut aku coba aja sih, yang penting coba dulu, karena kan kita nggak tahu nih Iya. depannya gimana. Mungkin dia takut karena persaingan itu. Iya. Lagi Iya. sih. Banyak. Gagal gitu. Iya, Takut gagal, makanya kalau mau mulai bisnis nih mulai aja dulu. Itu sih. Kalau mengembangkan misalkan di Erber ini, kalau mengembangkan tim dalam itu gimana? Mengembangkan tim ya, balik lagi sih ini kompakkan, terus juga ini Komunikasi sih sih. komunikasi. Jangan sampai miss Iya, komunikasi. karena kami kan yang briefing tadi itu yang 3 bulan sekali itu berpengaruh sih, karena kan saling tahu nih ini Apa kurangnya. iya, apa kurangnya itu tanya di sini gitu. Yang penting komunikasi, jangan ada ngomong di belakang. Ya, komunikasi itu penting ya Iya. dalam bisnis. Iya. Biar nggak perengut. Oke. Udah berapa deh? 13 anjir. Udah nggak sih 13 menit? Tunggu, Pesan. pertanyaan. Oh ya, Pesan. pesan kesan kakak di podcast ini apa? Misalnya enggak sih untuk di bisnis aja sih. Kesan sama pesannya apa? Ini di podcast atau di bisnis? Dua-dua. Dua-duanya boleh. Kalau kamu dua-duanya. Pesannya kalau di bisnis yang ya itu aja sih, kayak mulai aja dulu. Kalau misalnya pengen mulai bisnis, mulai aja dulu. Kesannya juga kalau bisnis nih, kalau udah jalanin bisnis enaknya tuh punya waktu yang fleksibel. Iya. Nggak kayak kantor, kalau kantor kan strict tuh Iya. waktunya 9 to 5 gitu kan. Kalau ini kan enggak, punya bisnis. Terus kalau pesan dan kesan untuk podcast nih, Tahu tak? kesannya ya adik-adik ini Comel. Aku comel. ya coba comel boleh. Terus juga Semangat terus. itu pesannya. Oh. Iya, pesan. Iya, kesannya. Pesannya ya Bahagia. bisa inilah apa, narasumbernya bisa enjoy. Iya. Pesannya ya itu tadi, semangat terus. Semoga sukses guys, Amin. dan semoga nilainya bagus. Amin.
udah muas nih. Kayaknya kan muas. Oh ya. Udah lah. Dan sampai di sini podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuh?